عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وفي هذه المناسبة السعيدة المباركة لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي المذنبة بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل ya karim. Kepada para habaib, para keturunan baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam penghormatan kepada sahibul bait Bapak Acep Supriyadi serta Ibu Siti Jubaidah yang hari ini menjadi sebab wasilah kita bersama karena tasyakuran atas khitanan putranya Muhammad Nizam, yang kita doakan mudah-mudahan dengan tasyakuran ini menjadi sebab sahibul hajat, baik putranya maupun keluarga besarnya, diberikan limpahan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan beliau sekeluarga mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan keberkahan daripada perkumpulan ini semoga menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan hadir bersama kita Kiai Haji Nahruddin, begitu juga hadir daripada Ketua DPC Jonggol yaitu Kiai Haji Saifullah, Ketua DPC Cariu Ustadz Sule, begitu juga Batik wilayah itu Ustadz Hulk, begitu juga saya ditemani oleh Al-Habib Iye Al-Jufri, Habib Abdurrahman, dan seluruh para tokoh yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Begitu juga hadir bersama kita tokoh masyarakat, aparatur negara, ada Bapak Alex Selamat Riyadi, begitu juga ada Bapak Didi Suryadi, Abah Ucek, dan seluruhnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan takrim kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita, para tokoh kita, para sepuh kita senantiasa dipanjangkan umurnya dalam taat beribadah kepada Allah, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kepada para relawan
dari priknya maupun batiknya dan seluruh para jawara, para ormas-ormas yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, bagi para panitia seluruhnya. Mudah-mudahan segala jeripayahnya mendapatkan gambaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita dalam peringatan tasyakuran khitanan malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang punya penyakit-penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kesulitan-kesulitannya dimudahkan. Yang punya hutang piutang diselesaikan, yang belum dapat jodoh ditemukan jodohnya, yang sudah berkeluarga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang belum dapat keturunan diberikan keturunan yang salihin dan salihat, yang sudah mendapatkan keturunan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi besar Sayyidina Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah, alhamdulillah kita sama berkumpul di tempat ini nggak lain nggak bukan untuk tasyakuran, yaitu salah satu prosesi yang merupakan bagian dari syariat baginda kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana khitanan merupakan sesuatu yang masyru', sesuatu yang disyariatkan. Maka tatkala sesuatu itu disyariatkan, berarti dia bersumber dari Allah dan Rasulnya. Kalau sesuatu itu disyariatkan, berarti itu aturan dari Allah. Maka tatkala aturan tersebut bersumber dari Allah, niscaya aturan tersebut pasti yang terbaik. Kalau aturan itu yang atur adalah Allah, kalau aturan itu adalah aturan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aturan tersebut pasti aturan yang paripurna, aturan yang sempurna, karena aturan tersebut ditetapkan oleh Zat yang maha sempurna, yang tidak mungkin Zat tersebut menetapkan sesuatu yang tidak baik bagi ciptaannya. Karena yang tahu kita Allah, yang tahu baik buruk buat kita Allah, maka apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti itu yang terbaik. Kalau Allah katakan ini halal, maka sesuatu yang halal pasti baik buat kita, saudara. Kalau Allah tetapkan sesuatu ini haram, Allah katakan ini sesuatu yang haram, tidak boleh untuk dimakan atau tidak boleh untuk difungsikan, maka pasti sesuatu yang diharamkan tersebut gak baik buat kita, saudara. Karena apa yang Allah tetapkan pasti paling benar, mustahil salah. Karena yang tahu kita Allah, yang ciptakan kita Allah, yang tahu baik buruk kita Allah, maka itu sudah menjadi ketetapan yang tidak boleh diragukan untuk kita, saudara. Kalau kita mau buat analogi yang sederhana, kalau kita mau buat satu pengandaian yang mudah untuk kita cerna, bagaimana misalkan ada satu pabrikan televisi misalkan. Ini orang Jonggol punya TV apa enggak nih? Punya apa enggak? Lu jawabnya lemes banget lu. Ketahuan nggak punya kayaknya lu. Punya enggak? Punya apa enggak? Masa TV deh, handphone punya enggak handphone? TV aja deh, TV deh. Baik. Katakan kita ambil merek Samsung, pabrikan TV Samsung, ketika dia merakit TV Samsung, maka pabrikan tersebut akan menuliskan hal-hal yang difungsikan, hal-hal yang harus diperhatikan untuk dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan. Tujuannya apa? Agar pabrikan Samsung tersebut bisa memberikan yang terbaik terhadap konsumen. Makanya biasanya setiap pabrik akan membuat buku katalog, yang mana buku katalog tersebut fungsinya sebagai acuan bagi konsumen
agar mampu memfungsikan daripada barang yang dia beli sebagaimana mestinya. Karena pabrik Samsung yang rakit, pabrik Samsung yang cetak, pabrik Samsung yang buat, maka pabrik Samsung yang lebih tahu buat nyusun buku katalognya. Betul? Betul? Karena pabrik Samsung yang rakit TV-nya, pabrik Samsung yang tahu komponennya, pabrik Samsung yang tahu bagaimana cara menyalakannya, bagaimana merawatnya, maka yang pantas buat katalognya adalah pabrik Samsung. Betul? Betul? Maka nanti dalam buku katalog dikasih tahu bagaimana cara nyalain, bagaimana cara matiin, bagaimana cara merawatnya, apa-apa yang boleh, apa-apa yang nggak boleh. Karena pabrik Samsung yang tahu yang merakit, maka dia yang paling tepat dan layak membuat buku katalog. Betul? Betul? Maka kalau dia pengen awet TV-nya, ikutin buku katalognya. Kalau dia pengen tahu, pengen betul-betul paham bagaimana cara memfungsikannya, baca buku katalognya, ikuti aturannya, niscaya dia akan punya daripada buku katalog tersebut, akan menuntun dia untuk menggunakan tata cara dengan sebaik-baiknya. Maka ketika dia menjalankan isinya, maka akan sesuai dengan apa yang difungsikannya. Tapi kalau tahu-tahu dia beli TV pabrik Samsung, tapi bukan mengikuti katalog TV Samsung, tapi yang diikuti adalah katalog Bajaj. Dia beli TV Samsung, cara penggunaan TV Samsung dia nggak ngikutin katalog pabrik Samsung, tapi dia mengikuti katalog daripada Bajaj. Kira-kira yang punya TV Samsung ngikutin katalog Bajaj, kira-kira ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Tahu dari mana ngawur? Contoh, dia baca mau nyalain TV, dia buka katalog daripada Bajaj, cara menyalakan, cari tali yang panjang. Dia lihat TV, dia keluarin tali mana yang panjang, dia temu kabel. Setelah dapat tali, langkah kedua di katalog Bajaj disebut tarik sebanyak 3 kali. Dia tarik kabelnya 3 kali. Saya mau tanya, tuh TV nyala apa hancur? TV Samsung ditarik kabelnya 3 kali, nyala apa hancur? Nyala apa hancur? Nyala apa hancur? TV Samsung pakai katalog Bajaj, kira-kira ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Itu TV yang komponennya sedikit, yang fungsinya nggak banyak. Kalau TV Samsung pakai katalog Bajaj, maka TV-nya rusak, TV-nya hancur. Itu TV. Bagaimana manusia, saudara? Manusia komponennya banyak, manusia organ tubuhnya banyak, susunan tubuhnya kompleks. Dari satu organ saja terdiri dari berbagai sel. Di dalam sel terdapat berbagai jaringan, dalam jaringan terdapat banyak inti sel yang sangat kompleks, saudara. Makanya Allah tahu, Allah yang ciptakan kita, maka Allah juga buat katalog buat kita, saudara. Allah yang ciptakan kita, Allah buat tata cara hidupnya manusia. Bahkan saking sayangnya Allah dengan kita, gak cukup dengan buat katalog saja, saudara. Allah sampai utus daripada utusannya untuk menjalankan, mencontohkan isi katalog yang ada, agar bagaimana manusia memiliki tata cara hidup yang baik, tata cara hidup yang benar.
hingga dia akan selamat dunia hingga akhirat. Alhamdulillah. Saya mau tanya, ada penjual kokoh-kokoh, dia jual TV sampai dia bacain katalognya dari awal sampai habis, ada atau tidak? Ada orang jonggol kalau beli TV dijelasin sama tukangnya dari awal sampai akhir, dicontohin, ada atau tidak? Ada atau tidak? Jawab yang kompak, ada atau tidak? Tapi Allah saking sayangnya dengan kita, Allah yang turunkan Al-Quran sebagai katalog hidup. Dalam Al-Quran dijelasin mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang harus kita kerjakan, apa yang wajib kita tinggalkan. Allah ajarkan, saudara. Bukan cuma sekedar menjadi firman, enggak. Allah utus nabinya untuk menjadi contoh. Allah utus kekasihnya untuk mencontohkan kepada kita. Makanya Nabi bukan dari kalangan jin maupun dari kalangan malaikat, saudara, tapi Nabi diambil dari kalangan jenis manusia, sehingga manusia nggak punya ada lagi jawaban untuk kita bisa ngelak, karena Allah tahu manusia kerjaannya teman protes. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Makanya utusannya juga dari manusia. Karena kalau utusannya malaikat, manusia bakal bilang, oh, itu kan malaikat, kita manusia. Malaikat layak sunallah, malaikat gak pernah bermaksiat kepada Allah. Sedangkan manusia ada hawa nafsunya, manusia banyak cobaannya. Malaikat Allah ciptakan memang tidak akan pernah bermaksiat. Tapi saya, saudara, di Indonesia ada menteri yang bilang kalau malaikat masuk jadi pejabat bentar-bentar juga bisa jadi orang yang bejat. Ada nggak yang ngomong begitu? Ada atau enggak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Sekarang Jambo nggak punya TV nih. Ada pejabat ngomong begitu, saudara. Andai kata malaikat jadi pejabat, dia juga akan menjadi bejat. Saya mau tanya, ucapan seperti itu kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Kurang ajar atau tidak? Kurang ajar. Malaikat layak sunallah, saudara. Malaikat tidak mungkin dia akan bermaksiat, karena Allah ciptakan malaikat hanya untuk taat. Beda dengan manusia, saudara. Beda dengan manusia. Manusia diberikan hawa nafsu, manusia diciptakan unsur akal dalam dirinya, sehingga manusia kalau dia bisa melawan hawa nafsunya, dia bisa mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, maka dia bisa lebih mulia dari malaikat, saudara. Tapi tak kala manusia dia menuhankan daripada hawa nafsunya, maka dia bisa lebih bejat, bahkan lebih hina daripada hewan ternak, saudara. Makanya malaikat gak mungkin dia bermaksiat. Makanya yang dijadikan utusan untuk menjadi contoh bagi manusia, diutuslah juga manusia semisal dengan kita, saudara. Makanya sayangnya Allah dengan kita, Allah turunkan Al-Quran, dijadikan baginda kita, Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi uswatun hasanah, menjadi suri tauladan terbaik, menjadi contoh yang menerapkan isi Al-Quran dan menjadi mulia karena ikut menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran. Alhamdulillah. Makanya Allah berikan jaminan kepada kita, saudara. Allah katakan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya hadzal Qur'an, Al-Quran ini, kata Imam Alusi dalam kitabnya, dalam tafsirnya mengatakan hadzal Qur'an isyarah, ini menunjukkan ta'zimun lima ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengagungan terhadap katalog Al-Quran yang menjadi acuan hidup bagi manusia, yang menjadi acuan sebagai bukti kalau Al-Quran adalah menjadi acuan bagi hidup kita, saudara. Allah berikan jaminan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini
yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang aqwam, jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar, jalan yang tidak mungkin kita tersesat baginya, saudara. Bahkan setelah itu Allah mengatakan yubasyirul mu'minin, memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengamalkan isi Al-Quran. Alhamdulillah. Jawab yang keempat, kira-kira Al-Quran yakin tidak Al-Quran itu benar? Jawab yang keempat, yakin tidak Al-Quran benar? Yakin tidak Al-Quran itu baik? Yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Percaya dengan Al-Quran? Percaya dengan firman Allah? Takbir! Allah berikan jaminan menariknya dalam ayat ini. Allah mengatakan inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Kalau orang yang mengaji daripada tata bahasa Arab, ketika satu uslub menggunakan huruf taukid, maka mukhatabnya, lawan bicaranya adalah orang-orang yang ingkar, orang-orang yang gak percaya. Menarik, saudara, kalau kita menarik garis lurus di zaman Nabi, dulu di zaman Nabi itu banyak orang kafir Quraisy, orang-orang Arab yang mengerti bahasa Arab, saudara. Bahwasanya ketika Allah menggunakan dalam firman-Nya inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, mengisyaratkan akan datang satu masa atau mungkin ada satu kelompok orang yang meragukan kebenaran ajaran Islam, bahwa ajaran tersebut ajaran yang paling benar, ajaran yang lurus. Saya mau tanya, kelompok itu ada atau tidak? Kelompok yang meragukan Islam itu ajaran yang benar, saya mau tanya, kelompok itu ada atau tidak? Ada atau banyak? Ada atau banyak? Bahkan yang meragukan bukan non-muslim, saudara. Kalau non-muslim meragukan, wajar atau tidak? Wajar. Non-muslim, orang yang di luar Islam meragukan ajaran Islam, wajar atau tidak? Wajar atau tidak? Wajar. Tetapi yang meragukan itu pun dengan ayat ini diberikan isyarat kalau yang di Islam pun mereka ada yang ragu. Makanya Allah berikan penegasan inna al-Quran, sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillahi aqwam, niscaya pasti akan memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar. Allah sedang mengingatkan kepada kita, saudara. Kita kadang suka ragu, kita tidak percaya, kadang kita lebih percaya pada sistem selain Islam, mempercayai ajaran selain Islam, baik disadari ataupun tidak disadari. Hal tersebut sudah menjadi penyakit. Penyakit ini yang dikenal dengan Islamfobia. Apa Islamfobia? Ketakutan terhadap Islam. Saya mau tanya, zaman sekarang banyak nggak orang takut sama Islam? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Ada orang ngomongin khilafah Islamiyah dianggap radikal, ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Sekarang kalau ngomongin tentang hukum riba, riba itu haram, bunga bank itu haram, mengambil keuntungan dari pinjam meminjam itu riba, riba itu diharamkan. Masih banyak gak yang ngerjain riba? Masih banyak gak yang pinjam meminjam dengan riba? Masih banyak gak yang taruh duit? Masih banyak gak umat Islam taruh duit di bank? Masih banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Padahal ada dua perkara yang Allah mengumumkan peperangan, saudara. Yang pertama, siapa yang melakukan praktek riba, maka Allah akan perangi mereka, saudara. Saya mau tanya, kalau perang dengan Allah, masih ada kemungkinan menang? Jawab yang keempat, mungkin nggak perang dengan Allah menang? Jawab yang keempat, mungkin atau tidak? Perang dengan Allah mungkin menang atau tidak? Mungkin atau tidak? Abadan.
Pertama, riba pasti diperangi oleh Allah, saudara. Yang kedua, siapa yang melawan wali-walinya Allah akan menjadi musuh-musuh yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jelas, saudara, tidak diragukan. Tapi pada prakteknya, yang meragukan haraman riba, yang melakukan praktek riba pada prakteknya banyak atau sedikit? Banyak. Yang menjalankan praktek riba prakteknya banyak atau sedikit? Banyak. Yang menjalankan praktek riba banyak atau sedikit? Banyak. Berarti dia telah melawan hukum Allah, betul? Betul. Dia ragu terhadap ajaran Islam, betul? Betul? Betul. Fakta, saudara. Fakta. Suka tidak suka, mau tidak mau, kita sering meremehkan hukum agama Allah. Makanya kemarin pandemi 3 tahun yang sudah lewat ini, saudara, kita diajarkan satu pesan menarik. Kita bisa ditakut-takutkan, kita bisa lebih percaya dengan sebuah yang katanya virus bisa menular, yang tiap hari pakai masker, gara-gara kita percaya dengan propaganda yang terus-menerus disampaikan, sampai kita merasa takut. Kita takut dengan penyakit yang belum jelas, yang kalaupun terjangkit belum tentu mati, tetapi kita lebih percaya dengan virus yang tidak terlihat dan belum tentu kebenarannya, saudara. Tapi dengan mudahnya kita suka melanggar hukum Allah, dengan mudahnya kita menjalankan hal-hal yang diharamkan oleh Allah tanpa rasa takut, tanpa ada rasa bersalah terhadap zat yang ciptakan kita, terhadap zat yang memberikan kita bisa bernafas, terhadap zat yang memberikan kita nikmat yang tidak pernah kita merasakan, daripada bersyukur dari nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudara. Berapa banyak di antara kita tidak pernah bersedih meninggalkan sholat, saudara? Berapa banyak di antara kita yang bermaksiat, maksiat matanya, maksiat tangannya, maksiat lisannya, maksiat tubuhnya, tapi tidak pernah merasakan sedih. Bagaimana Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala di yaumul Idul Fitrinya didatangi muridnya, Sayyidina Ali berada dalam keadaan sedih. Bahkan Sayyidina Ali hanya memakan roti yang keras, roti yang tidak lembut, sampai sang murid bertanya, wahai imam, wahai guruku, hadza yaumul Id, ini hari raya, patutnya kau bergembira, kenapa kau hanya memakan roti yang keras? Apa jawab Imam Ali, saudara? Apa jawab beliau, saudara? Beliau katakan, bagaimana aku bisa berbahagia, bagaimana aku bisa bersuka cita, sedangkan aku tidak tahu apakah amalanku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sayyidina Ali sedih. Sayyidina Ali sedih. Kenapa beliau bisa sedih? Gara-gara belum tahu amal ibadahnya diterima atau tidak, saudara. Bayangkan, beliau sedih gara-gara amal ibadahnya belum tentu diterima. Berarti apa? Beliau sudah ibadah, beliau sudah mendirikan puasa di bulan suci Ramadan, menghidupkan malam-malamnya, menghatamkan baca Al-Qur'annya. Sekalipun begitu, beliau merasa sedih karena belum tahu apakah diterima puasa dan ibadahnya, apakah akan diberikan ampunan. Bagaimana para salafun saleh ketika sudah beramal dan belum tahu diterima atau tidak, kesedihan masuk ke dalam relung hatinya. Kalau amalnya tidak diterima atau belum tentu mendapatkan diterima, beliau sudah sedih. Bagaimana bermaksiat, saudara? Tapi tanyakan kepada kita, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan, berapa banyak ketaatan yang kita tinggalkan. Apakah pernah kita merasakan sedih? Apakah kita pernah merasakan takut? Apakah tidak ada rasa penyesalan dalam diri kita? Tanyakan, saudara. Tanyakan dalam diri kita. Tanyakan. Begitu mudahnya kita tinggalkan perbuatan taat, begitu maksiat kita kerjakan, tapi tak sedikit pun hati
ini merasakan pilu, saudara. Maka tatkala hati ini tidak punya rasa hasasnya, sensitivitasnya kurang, maka pertanyakan, saudara, jangan-jangan hati kita terlalu banyak noda hitam. Hati yang tepat nadrahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi merasakan sensitivitasnya. Tanyakan, lewatnya kita bulan suci Ramadan yang kita sekarang sudah di penghujung bulan Syawal menjadi representatif. Mau kita tahu kita puasa Ramadan, amal kita diterima atau tidak, maka lihat efek pasca Ramadannya, sudah ada. Apakah kita lebih meningkat ibadahnya atau tetap seperti bulan Ramadan, atau justru semakin melemah? Bagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina tadau zadahum huda. Orang-orang yang mendapatkan petunjuk adalah mereka yang bertambah hidayahnya dan bertambah takwanya. Ketika kita mau nilai apakah kita berhasil di bulan suci Ramadan, maka tanyakan berapa banyak ibadah yang kita kerjakan pasca Ramadan, yang meningkat ibadah apa. Ketika ibadah yang meningkat lebih banyak, maka di bulan Ramadan kita telah lulus dari madrasah ar-Ramadaniyah. Mudah-mudahan kita diberikan amal ibadah yang berkah, amin. Mudah-mudahan kita bertambah ibadah kita, amin. Mudah-mudahan sholat wajibnya jangan ditinggal. Yang udah rutin sholat wajibnya, yang belum jamaah hadir dalam jamaah, sudah. Karena kelebihan sholat berjamaah, terutama untuk kaum bapak, kalau sholat berjamaah, saudara, kalau kita sholat sendiri itu dilihat hati khusyuknya nggak khusyuk, saudara. Sholat ada dua segmen yang bisa dilihat. Yang pertama, sah atau tidak sahnya. Kalau syarat rukun terpenuhi, maka sholat dikategorikan sah. Itu yang kita pelajari dalam ilmu fikih, saudara. Kalau sholat syarat tidak terpenuhi, maka dia tidak dikategorikan sah. Atau syaratnya terpenuhi, tapi rukunnya nggak lengkap, maka sholatnya tidak dikategorikan sah. Kalau syarat dan rukun terpenuhi, dia dikategorikan sah, tapi belum tentu makbulah. Bisa diterima, bisa ditolak. Itu kalau sholatnya munfaridah, kalau sholatnya sendirian, saudara. Tapi kalau sholatnya berjamaah, ini kelebihan sholat berjamaah, saudara. Salah satu mizah kelebihan sholat berjamaah, bukan hanya sekedar dilipat gandakan 27 kali derajat sholat berjamaah, akan tetapi Allah akan melihat ketika seorang sholat berjamaah, Allah akan lihat kualitas sholat imamnya. Kalau kualitas sholat imamnya baik, kekhusyuannya tinggi, maka imam beserta makmum diterima sholatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dilihat imamnya ternyata nggak sempurna, maka akan dilihat setiap makmumnya, saudara. Kalau makmum yang sholat, ada sholatnya makmum yang punya kualitas tinggi, maka sholat makmum, imam dan seluruh jamaahnya diterima langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata sholatnya imam, sholatnya makmum, tidak ada yang dilihat lebih daripada yang lainnya, maka karena berjamaahnya mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala langsung terima sholat orang yang berjamaah. Berarti saya mau tanya, sholat berjamaah bagus atau tidak? Bagus. Kira-kira pahalanya besar atau kecil? Besar. Fadilahnya besar atau kecil? Besar. Siap sholat berjamaah? Siap sholat berjamaah? Takbir! Allahu Akbar. Yang biasanya sudah rajin sholat, tingkatkan sholatnya, sudah rutin sholat wajibnya, tambahin sholat sunnahnya, saudara. Dalam satu riwayat, seorang bertamu kepada seorang syekh bernama Syekh Sya'rawi. Ketika beliau masuk, ingin mengunjungi beliau, masuk azan zuhur. Kemudian Syekh Sya'rawi ini sudah sepuh, umurnya sudah di atas 70-an tahun, sudah. Beliau rumah di Mesir itu, rumahnya rumah flat, 5-7 tingkat. Nah, mereka biasanya setiap flat itu ada ruangan yang dijadikan musola, atau mereka namakan tempat sholat mereka. Jadi satu flat sholatnya biasanya kalau masjidnya jauh atau musolanya jauh, mereka buat musola di setiap flatnya.
Dia datang, dia kunjungi Syekh Sya'rawi, turun dari rumahnya untuk menuju musolanya, saudara. Karena Syekh Sya'rawi sudah tua renta, azan sudah masuk, beliau sang tamu buru-buru qomat karena berpikir mungkin Syekh Sya'rawi langsung sholat duhur, nggak pakai sholat rawatib atau qobliyahnya, saudara. Ketika dia sudah mulai berdiri mengatakan Allahu Akbar untuk qomat, ditahan oleh Syekh Sya'rawi. Dia katakan, tunggu, saya mau sholat qobliyah terlebih dahulu. Selesai sholat qobliyah, dia perintahkan qomat, sholat duhurnya, selesai zikir, masuk sholat ba'diyah, kemudian dia duduk. Dia katakan, ya waladi, wahai anakku, kenapa ente buru-buru tadi? Mau langsung qomat, mau langsung sholat? Apa jawab sang tamu tersebut? Ya Syekh, antum sudah syiban, antum sudah tua. Saya pikir mau langsung sholat. Apa jawaban daripada Syekh Sya'rawi, saudara? Ini jawaban menarik. Mudah-mudahan jadi motivasi kita untuk mau sholat sunnah, saudara. Apa kata Syekh Sya'rawi? Ya waladi, wahai anakku, sholat sunnah itu, sunnah artinya apa? Perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kenapa saya sholat sunnah dulu, saudara? Beliau katakan, saya mau tanya kepada kamu, kata Syekh Sya'rawi kepada sang tamu. Andai kata kau punya amalan, amalan ini dibawa oleh Rasulullah SAW. Saya mau tanya, amalannya ditolak atau diterima oleh Allah? Kata kamu, diterima. Diterima. Yang bawa Rasulullah. Saya mau tanya, Rasulullah kekasih Allah atau bukan? Kekasih Allah atau bukan? Kekasih Allah. Nabi Muhammad adalah makhluk yang paling Allah cinta. Saking dicintanya Allah, sampai dalam satu riwayat, laulaka ma khalaqtu aflaka. Hei Muhammad, hei para seluruh makhlukku, kalau bukan karenamu wahai Muhammad, wahai kekasihku, ma khalaqtu aflaka, niscaya tidak akan aku ciptakan daripada seluruh anggota alat-alat bintang yang ada di atas muka bumi, saudara. Ya buminya, ya planetnya, ya bulannya, semua diciptakan gara-gara Nabi besar Sayyiduna Muhammad. Makanya beliau katakan, apa kamu nggak tahu sholat zuhurmu itu dibawa oleh Rasulullah? Bagaimana dia dibawa? Ya sholat qobliyah dulu, ya sholat ba'diyah setelahnya, maka sholatmu akan dibawa oleh baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, saudara, kita ini kalau mau hidup baik dunia akhirat simpel, ikutin aturan Allah, ikutin jalannya syariat, ikutin jalan hidupnya baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang kalau hidupnya udah ikut aturan Allah, maka dia bakal mudah, saudara. Dia bakal tidak menemukan kesulitan. Kalaupun dia mendapatkan kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan. Dari mana jaminan tersebut, saudara? Allah mengatakan, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam setiap kesulitan ada kemudahan. Wa ma'al usri yusra. Kemudian Allah ulang lagi, setiap kesulitan ada kemudahan. Dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada dua kali pengulangan kata yang dikategorikan nakirah, maka dua kata tersebut punya makna yang berbeda. Poin sederhananya, ulama mengambil kesimpulan, setiap ada satu kesulitan, maka Allah akan siapkan dua kemudahan. Jaminannya dari Allah. Saya mau tanya, Allah mungkin tidak ingkar janji? Saya mau tanya, jawab yang kompak. Mungkin tidak Allah ingkar janji? Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Allah yang menjamin setiap kesulitan akan ada dua kemudahan. Bagi siapa? Bagi hambanya yang yakin dan percaya kepada Allah. Bukti yakin dan percaya, jalankan syariatnya. Allah perintahkan kita sholat, ya sholat dong. Allah wajibkan kita puasa, puasa dong. Allah wajibkan kita bayar zakat, ya bayar zakatnya. Yang sudah sampai nisab dan haulnya, bayar zakatnya. Allah wajibkan kita haji bagi yang mampu, ya haji.
Allah perintahkan kita untuk menjalankan aturan syariatnya, jalankan. Allah haramkan kita untuk minum minuman keras, tinggalkan. Allah haramkan kita untuk berzina, tinggalkan zina. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Mastata'tum, apa yang kalian mampu. Apa yang dilarang oleh Allah, tinggalkan. Sehingga hidup akan tenang dunia akhirat. Maka dengan khitanan itu merupakan menjalankan daripada syariat Allah, saudara. Makanya baik yang terbukti, tidak terbukti secara dunia kesehatan atau dunia modern, maka apa yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pasti benar, mustahil salah. Maka kita umat Islam gak usah repot-repot, gak usah pusing-pusing. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jangan sami'na wa pikir-pikirna, jangan. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang sami'na wa pikir-pikirna? Ada banyak. Ada apa banyak? Giliran yang nggak ada duitnya, dia nggak pakai sam'an wa ta'atan, sami'na wa pikir-pikirna. Kalau yang ada faedahnya sama maedah, itu baru ambil. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Ya biasanya kalau mau dari 2024 banyak yang begitu tuh. Yang nggak pakai kerudung, tahu-tahu jadi pakai kerudung. Yang tadinya kriminalisasi ulama, belaga deket-deketin ulama. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Di sini orangnya. Hati-hati saudara, ini 2024 banyak yang menjadak alim. Yang tadinya embok-embok jadi ustazah, yang tadinya bapak-bapak jadi pak yai, yang tadinya benci Islam, kriminalisasi ulama, mendadak jadi cinta ulama. Hati-hati. Cukup tahun yang lalu 2019 kita dibohongin, betul? Cukup kita dikhianati, betul? Betul? Karena mereka, kalau Allah aja mereka permainin, apalagi kita. Kalau mereka berani khianati aturan Allah, kalau mereka mudah untuk menghalalkan yang diharamkan Allah, mengharamkan yang dihalalkan, bagaimana mereka bisa jaga amanah, saudara? Bagaimana mereka menjamin kita tidak dikhianati? Makanya kita sedih, saudara, sedih saat ini. Bagaimana aturan Allah begitu mudah dan secara terang-terangan mereka langgar. Mereka begitu mudah mereka pertontonkan, seakan-akan dunia ini milik mereka. Mereka tidak lagi merasa takut dengan ancaman murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal saudara, salah satu ciri akhir zaman, Allah percepat bentuk azab. Sebagaimana dulu kafir Quraisy itu pernah nantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tantang, saudara, "Hei Muhammad, kalau ajaranmu ini benar, ajaran kau mengajak kepada menyembah Allah itu benar, dan ajaran kami untuk menyembah berhala itu salah, maka tunjukkan kebenaran ajaranmu dengan hujankan azab dari langit." Ini nantang, saudara. Yang ditantang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung. Tapi bagaimana kecintaan Allah kepada nabinya? Nah, Allah berikan jawaban, selama ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jaga. Padahal ini kafir Quraisy nantang Nabi. Padahal kafir Quraisy dia tunjukkan penolakannya terhadap ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah masih tahan adab tersebut gara-gara apa? Gara-gara ada Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua perspektif yang bisa kita ambil, saudara. Yang pertama, bahwa cara kita menahan diri daripada tertimpa azab Allah dengan apa? Hadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirkan Nabi Muhammad dalam hidup kita. Bagaimana? Jalanin sunnahnya. Nabi sunnahkan pakai siwak,
pakai siwak saudara, jangan merokok. Siwak satu batang punya 1000 kebaikan. Kalau kata Habib Salim Syatiri, rokok satu batang ada 1000 madarat, ada 1000 keburukan. Kita lebih demen ngantongin rokok daripada siwak. Betul apa betul? Lu jawabnya males-males loh. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Saya mau tanya, emang ada hadis yang muji rokok, ada atau enggak? Ada. Lu berat banget jawabnya lu. Ada nggak hadis yang muji rokok? Ada apa enggak? Ada enggak? Rokok menyebabkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kagak? Ada apa kagak? Ada apa kagak? Kalau siwak ada atau tidak? Ada atau tidak? Nih, ana mau kasih cerita aja nih dari riwayat. Ada Habib Kadzib, salah satu dari Darul Mustafa. Siwak bisa jadi sebab masuk surga, lolos dari pertanyaan di dalam kubur. Ada satu orang, dia mulazamah dengan siwak. Bangun tidur, dia siwakan, baca doa. Setelah masuk kamar mandi, sebelum wudhu, dia siwakan. Ketika wudhu sampai masuk ke mulut, dia siwak. Belum sholat, dia siwak. Baca Quran, dia siwakan. Baca doa, dia siwakan. Di mana-mana dia baca siwak. Sehingga setiap waktunya selalu terikat dengan siwaknya. Jadi setiap bangun tidur bawaannya nyari siwak, karena udah terbiasa saudara. Satu ketika ternyata dia sudah dicabut umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah masuk, diantar oleh keluarganya, sudah pulang keluarganya, datanglah 2 malaikat untuk bertanya, malaikat Munkar dan Nakir saudara. Ketika dia setelah tersadar, dimasukkan lagi ruhnya dalam dirinya. Pertama kali sebelum dia ditanya, udah ada malaikat, bentar dulu, saya mau nyari siwak, tanya siwak. Dia bilang, ente udah bukan di dunia, ente udah dikubur. Dalam riwayat tersebut diceritakan, gara-gara sang pemuda di dalam kuburnya masih nyariin siwak, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meloloskannya daripada pertanyaan dalam kubur dan langsung dapat tiket VVIP masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma kita balik contohnya saudara. Kira-kira kalau bangun dalam kubur langsung nyari rokok, mana rokok? Geretan mana geretan ya? Kira-kira malaikat langsung kasih tiket tapi kagak? Kasih tiket tapi kagak? Lu jawabnya lemes lu. Kayaknya banyak perokok di mari nih. Lu terserah lah lu dengerin nggak dengerin, yang penting gua udah sampein. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Cuman ini nasihat aja nih. Nasihat di alhamdulillah nggak diterima, awas. Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim memiliki nadhra, beliau wali min awliya, guru daripada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib ratib Al-Attas. Nah, Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim ini mengatakan, siapa yang merokok dan meninggal dalam keadaan masih merokok, maka dikhawatirkan mati su'ul khatimah. Ada kejadian menarik. Ada seorang wali min auliyaillah yang tidak diragukan kewalian, ngerokok. Wah, punya dalil loh. Ini ada wali deh, ngerokok, wali yang gak diragukan di zaman tersebut sebagai seorang wali. Tapi ngerokoknya luar biasa. Akhirnya banyak yang maju mundur. Nih, Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim, wali min auliyaillah yang tidak diragukan juga kewalian. Tetapi ada wali juga yang ngerokok. Ini mana yang benar, mana yang salah. Tapi subhanallah, 3 bulan sebelum wafat, wali tersebut tidak lagi merokok. Sekedar saran, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Kira-kira orang jonggol memati husnul khatimah apa su'ul khatimah? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Jawab yang keempat, husnul khatimah atau su'ul khatimah?
Mudah-mudahan kita matinya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mati husnul khatimah, pegang teguh ajaran syariatnya baginda Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah simpel saudara, kita hidup udah enak udah. Dan ajaran yang apa yang mesti kita ikutin? Ajarannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah menggobet sudah. Ajarannya lempeng lurus dan punya aturan dalam beristinbat yang jelas. Menggali hukumnya tuh ada metodologinya yang teruji dari zaman ke zaman, yang tidak akan melenceng, yang nggak akan ngawur. Makanya nggak pernah tuh kita dengar ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membolehkan perzinahan. Kenapa? Karena perzinahan dia haram, tidak mungkin menjadi halal kapanpun, dimanapun, dengan zaman apapun. Begitu juga LGBT diharamkan oleh Allah dimanapun, kapanpun, dimanapun, siapapun. Maka LGBT tetap haram dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu LGBT? Lesbian, G-nya LGBT, G-nya gay, B-nya biseksual, T-nya transgender. Tadi saya mau ingatkan saudara, ini akhir zaman. Kalau dulu Allah masih nahan adabnya, ciri-ciri akhir zaman, adab dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang terbukti di Eropa lagi beredar satu penyakit ganas yang dinamakan cacar monyet. Di Eropa, korban-korban yang terkena virus cacar monyet adalah mereka-mereka yang memiliki perilaku penyimpangan seksual. Yang gaynya yang kena cacar monyet, yang lesbiannya yang kena cacar monyet, yang biseksualnya. Kalau biseksual ini ACDC, laki mau, perempuan mau. Yang lakinya sama laki main, sama yang perempuan main. Ini biseksual sudah. Transgender yang mengganti daripada jenis kelaminnya, yang laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Nah, LGBT di Indonesia sudah tegas, fatwa MUI sudah, fatwa MUI sudah jelas dan tegas mengharamkan, mempertegas keharaman yang sudah ada dalam Al-Quran. Bahkan fatwa MUI meminta agar Kementerian Republik Indonesia membuat perundang-undangan khusus untuk menetapkan hukuman yang berat, menjadikan pelanggaran hukum bagi mereka yang melakukan penyimpangan seksual LGBT. Saya mau tanya, fatwa MUI dengan ketegasan seperti itu bagus atau tidak? Fatwa MUI bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siap dukung MUI? Siap kawal fatwa MUI? Takbir! Allahu Akbar. Ini fatwa bagus saudara. Tapi saat ini ada gerakan, ini bukan gerakan main-main saudara. Gerakan ini dibiayai, dan gerakan ini bukan cuma ada di Indonesia tapi di seluruh dunia. Mereka memiliki sumber daya dana yang tidak terbatas. Mereka akan bayar siapapun yang mereka ingin bayar untuk meloloskan daripada program mereka untuk melegalisasi LGBT, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Makanya kita umat Islam jangan anggap remeh, jangan diam 1000 bahasa. Minimal kita jaga kampung kita sudah. Kalau ada yang punya perilaku menyimpang seperti perilaku LGBT, jangan dikasih angin, jangan dibiarkan, jangan diberi kesempatan. Karena kalau kita semuanya diam, hati-hati, bisa Allah turunkan adab. Allah bisa berikan adab. Terbukti saudara, ketika di Eropa yang begitu membuka ruang, bahkan mereka ada yang melegalkan, memberikan aturan hukumnya. Laki boleh kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan, diakui di dalam negara. Makanya di Spanyol muncul cacar monyet saudara, di Finlandia, di Amerika, di negara-negara Eropa mereka sudah mulai terjangkit virus tersebut, dan virus tersebut muncul
hanya di kalangan yang berperilaku penyimpangan seksual sudah. Makanya saya aneh, ada seorang Gus yang mengatakan orang yang LGBT mereka memiliki ruh yang suci. Saya mau tanya, ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Al-Quran mengatakan perilaku kaumnya Nabi Lut yang dikenal kaum Sodom itu dikatakan melakukan fahisyah, perilaku perbuatan keji. Ada Gus yang mengatakan orang LGBT ruhnya suci. Saya mau tanya, Al-Quran mengatakan perilaku LGBT itu buruk. Ada Gus mengatakan LGBT itu dianggap satu yang suci. Mau ikut Al-Quran apa ikut Gus? Ikut Al-Quran atau ikut Gus? Ikut Allah atau ikut Gus? Ikut Nabi atau ikut Gus? Mau Gus, mau Habib, mau profesor, mau doktor, kalau melanggar hukum Allah, jangan dengerin saudara. Betul? Betul? Jangan saudara, kita jangan main-main. Ini aturan Allah. Bahkan sampai para ahli fuqaha mengatakan zina itu ada hadnya. Kalau kita belajar ilmu fikih itu ada bab ibadah, ngomongin tentang puasa, sholat. Kemudian fikih itu ada bab muamalah, bagaimana hukum jual beli, bagaimana hukum minjam meminjam. Ada namanya hukum munakahah, hukum pernikahan, bagaimana syarat pernikahan menjadi wali, menjadi suami, menjadi istri, hukum talak, iddah dan seterusnya. Ada bab yang keempat namanya jinayat. Jinayat itu hukum untuk sebuah perilaku kriminal. Ketika kita masuk bab jinayat, itu perilaku jinayat sudah ada hukumannya. Seperti apa? Salah satunya seperti perzinahan. Zina itu mansus. Bagi pelaku yang belum melakukan pernikahan, maka dia akan dicambuk 100 kali cambuk, saudara. Tapi kalau yang sudah memiliki hubungan pernikahan, dia melakukan perzinahan, maka dia dirajam sampai mati. Ada hadnya, saudara. Tapi kalau urusan liwat, gay, as-sihat, lesbi, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan aturan yang mansus. Tidak tercatat. Ulama memberikan satu catatan taklik. Tidak ditansisnya urusan had dalam urusan sihat maupun liwat. Gara-gara apa? Kalau zina itu masih alal fitrah. Maksudnya alal fitrah bagaimana? Masih laki ketemu perempuan, tetapi tidak dijalankan dengan sesuai aturan syariat, makanya dikenakan hukuman. Artinya apa? Masih ada mafar, dia mendapatkan legitimasi. Artinya apa? Oh, dia masih bisa untuk dikawinkan, walaupun pelaku zinanya salah, akan dihukum. Tetapi laki perempuan masih alal fitrah, makanya masih dibuat aturan haknya. Tetapi kalau gay maupun lesbi itu sudah tidak normal. Karena tidak normal, para ulama mengatakan ini sebabnya